Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa fi sabiliha nujahidu wa 'alaiha nalqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim sayyidina Muhammadin kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabika imaman nas sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah Masjid Al-Hikmah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jemaah pengajian rutin, kajian rutin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan saya mohon maaf minggu lalu masih di hutan di Mentawai. Dan kita melanjutkan kajian-kajian setiap hari Sabtu dan Ahad, yaitu pagi hari waktu Indonesia bagian Barat dan di New York pada petang hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Ya. Begitu juga kajian rutin, ya, kalau di Indonesia mungkin Sabtu dan Ahad, kalau di New York Jumat petang dengan Sabtu petang hari. Ya. Mudah-mudahan ini sebuah kebiasaan program yang kita kalau mampu kita abadikan terus sehingga menjadi sunnah kebiasaan. Salam dan selawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu yang cinta Allah SWT, saya akan membahas mungkin agak unik pembahasannya, bagaimana kita dalam pelukan Allah, bagaimana kita dicintai oleh Allah, bagaimana kita merasa kedamaian karena As-Salam, yaitu yang Maha Damai adalah Allah. Yang memberikan kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kita, kebahagiaan adalah As-Salam, itu namanya Allah. Maka itu kita selalu berdoa, Allahumma antas salam. Selalu berdoa meminta, ya Allah, Engkau lah yang Maha Damai. Wa minkas salam. Dan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran hanyalah dari Engkau. Fahayyina, ya Allah, hidupkanlah kami, ya Allah, semua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, bisalam dengan kedamaian. Dan ujungnya kita minta, yaitu surga Allah. Wa adkhilnal jannata darussalam. Ya Allah, masukkanlah kami di dalam surgamu bersama hamba-Mu yang soleh tentunya, di dalam negeri yang penuh kedamaian, yaitu surga. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini memang kita buat kegiatan semaksimal mungkin. Kendati pun pasti ada halangan-halangan. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan itu full. Ya. Dan ini sudah berjalan bukan setahun aja, mungkin 2 tahun lebih sudah berjalan seperti ini. Setiap hari. Karena saya ingin sekali tiada hari tanpa pelukannya langit, yaitu Allah. Kalimat langit ini Allah dan para malaikat-malaikatnya. Bagaimana kita dalam kehidupan ini penuh dengan ridho dan cinta Allah. Saya dalam hal ini akan menerangkan sebuah hadis qudsi yang mungkin agak panjang sedikit, hadis qudsinya. Akan tetapi ini penting sekali buat kita. Dan kalau perlu kita wariskan, kita cerita paling tidak kontennya, isinya kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita. Bagaimana untuk mendapatkan pelukan dari Allah, pelukan dari para malaikat-malaikat. Maka itu untuk mengejar kebaikan itu butuh kesabaran. Nah, saya terangkan, menjalankan perintah Allah butuh kesabaran, menjauhi perintah Allah, larangan Allah membutuhkan kesabaran. Jadi at-taqwa, yaitu ketakwaan, baik menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, butuh kesabaran. Kesabaran inilah yang membuahkan cinta.
Wa may yatasabbar, dan kemarin kita sudah terangkan ini di dalam kajian rutin Radio IMSA. Ada istilah yatasabbar, berusaha untuk bersabar. Berusaha sungguh-sungguh untuk bersabar. Jadi sabar itu butuh mujahadah, butuh mengeluarkan semua potensi kemampuan kita untuk menggapainya. Itu namanya mujahadah. Maka di dalam surat 18 ayat 28 selalu saya ulang-ulang surat Al-Kahfi, ingatnya gampang, 1828. 1828. 1828 surat yang ke-18 ayat 28, wasbir, bersabarlah. Kata-kata perintah Allah ini menunjukkan kecenderungan kita tidak bisa bersabar. Kecenderungan kita maunya cepat-cepat. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah Anda bersama hamba-hamba Allah yang meminta kepada Allah, yad'un, berdoa, berzikir, baik pagi hari atau petang hari, membutuhkan mengejar cinta apa? Cinta Allah. Wajah itu betul-betul membutuhkan dan sangat-sangat kita butuhkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami membutuhkan, meminta pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya pada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Membutuhkan ini menunjukkan membutuhkan. Ibadah itu kita yang butuh, pertolongan itu kita yang butuh. Maka itu redaksi Al-Quran, yuriduna wajha, mereka yang membutuhkan, menginginkan cinta Allah. Wala ta'du aina, jangan Anda palingkan pandangan kita. Subhanallah. Inilah ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dari sini kita bisa paham hadis qudsi yang akan saya terangkan. Berangkat dari ayat Al-Quran ini, saya akan terangkan hadis qudsi yang akan saya terangkan. Hadis qudsi agak panjang. Ya. Jadi kita diperintahkan dalam surat 18 surat Al-Kahfi ayat 28 untuk duduk bersama orang yang berzikir. Bentuk zikir yang penting memuji Allah, mengagungkan Allah. Baik petang hari, pagi hari, yang mana mereka yuriduna wajha. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah, cinta Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatul hayatid dunya. Jangan Anda palingkan mata Anda dari mereka. Subhanallah, memalingkan matanya nggak boleh dari mereka. Subhanallah. Wala ta'du 'ainaka. Jangan Anda palingkan, terus bersama orang-orang yang berzikir. Inilah gambaran Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya dalam cinta Allah, dalam pelukan Allah. Baik, kita akan masuk Bapak-bapak Ibu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah menjelaskan ini, sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa, banyak sekali menghafalkan ribuan hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang hadis-hadis Rasulullah SAW ini sangat memberikan motivasi kita. Ketika kita merasa bersama Allah dalam pelukan Allah dan para malaikat-malaikatnya, kita akan merasakan kedamaian. Mari kita akan membuka dalam hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah mengatakan radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala, nah sesungguhnya Allah ta'ala wa malaikatu, dan malaikat-malaikatnya yatufun, pasti hafal saya, tawaf, keliling. Jadi malaikat-malaikat ini berkeliling, menyuruh para malaikat untuk berkeliling. Coba dilihat. Subhanallah. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Buat apa? Yatufuna fit turuq, di dalam berjalan di hamparan bumi ini, jalan manapun dijalan. Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari siapa yang dalam keadaan berzikir. Nah, disinilah pentingnya hadis qudsi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat-malaikat dan menyuruh malaikat-malaikat. Menyuruh malaikat-malaikat untuk apa? Yaltamisuna ahla dzikr. Inna lillahi ta'ala malaika. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat. Sehingga kata-kata Allah Subhanahu wa taala memiliki, ini perintah Allah kepada malaikat. Bagaimana kalau malaikat itu mencari di dalam rumah kita selalu berzikir, mereka akan datang. Subhanallah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla
Wah, kalau mereka, para malaikat masuk, dimanapun berada, di muka bumi ini, di hamparan bumi ini, ada orang kauman berkumpul. Nah ini. Maka itu jangan sekali-sekali Anda ngejudge bahwasanya zikir berjamaah itu haram, bid'ah. Jangan. Mereka ini kadangkala tekstual. Maka itu kita saling menghormati. Ya sudah, kalau Anda mengatakan itu bid'ah, nggak usah ikut zikir berjamaah. Ketika saya jadi imam di Masjid Al-Hikmah di New York, wah, ada isu seperti itu. Saya bilang, ya enggak apa-apa, yang tidak mau ikut enggak apa-apa. Yang mau ikut, ayo silakan. Karena di sini kauman, berarti kumpul kaum siapapun dia, yadhkuruna Allah azza wa jal, mereka berzikir mengingat Allah. Berzikir membaca Al-Quran bisa, berzikir bertasbih bertahmid bisa, apapun yang namanya berzikir. Kita membaca Al-Quran, ayo kumpul, kita baca Quran. Iya bisa. Ataupun kita berzikir bertasbih bertahmid. Maka itu setiap hari kita, Bapak-bapak Ibu, setiap pagi waktu Indonesia bagian barat ataupun petang hari waktu New York, jadi kita bisa baca Quran gabung di acara ini, yaitu APB mengaji. Habis sholat subuh. Terus, nah ini redaksi Al-Quran. Innalillahil malaika, innalillahi ta'ala malaika yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Subhanallah. Para malaikat berjalan terus mencari-cari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa jalla, apabila mereka mendapatkan perkumpulan manusia yang mereka berzikir, tanadaw halumma ila hajatikum. Di antara malaikat, ayo kumpul ini. Ini yang kita butuhkan. Subhanallah. Fayahfuna bi ajnihatihim. Nah, ini yang disebut dengan memeluk. Ya. Ajnihatihim itu adalah sayap-sayap. Malaikat itu bersayap. Dalam ayat Quran dijelaskan, dalam hadis itu dijelaskan. Sayap-sayap. Jadi, halum ila hajatikum. Wayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Masya Allah, dalam pelukan langit, bayangkan. Jadi kalau orang-orang ini berkumpul, mereka berzikir, datang malaikat, kumpul para malaikat. Terus sayapnya itu terus sampai sayap-sayap mereka sampai ke langit, bayangkan. Kita dipeluk oleh langit. Maka itu ada istilah ahli sama, ada istilah penghuni langit. Ada istilah juga manusia lah, langit ini istilah hadis. Manusia langit itu, Bapak-bapak Ibu, dia tidak terkenal di mata manusia, bahkan hina di mata manusia. Apa sih dia? Ternyata dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah dan dalam tanda kutip bahasa saya selebritis lah di kalangan para malaikat. Ataupun bahasa hadisnya, kalau bahasa hadisnya adalah dia mempunyai nama-nama yang thayyibah, nama-nama yang harum dan baik. Kok nama-nama? Memang satu orang namanya banyak. Yes. Setiap orang itu punya nama, namanya itu dengan amalnya. Bukan nama di dunia, nama saya Arifin Jenirat, bukan, itu nggak kepake. Jadi nama Anda itu tidak dipakai. Nama yang Anda dipakai di langit adalah perbuatan kita. Kalau orang sukanya judi, ya sudah. Tapi orang yang sukanya berzikir, membantu orang sukanya tahajud, sukanya duha, sukanya, maka dia adalah ahlu duha, ahlu tahajud, ahlu. Dia memang orang yang suka sholat duha, namanya orang yang suka sholat duha. Orang yang sholatnya suka sholat malam, namanya orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka, namanya banyak. Maka ini bahasa saya adalah menjadi selebritis, yaitu dikenal dan diingat, harum namanya di kalangan ahli sama, yaitu penghuni langit, para malaikat. Dan Allah mengetahui. Di sini kita bisa paham bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam surat 18 ayat 28 untuk bersabar. Sabar itu murrun fi madzaqatihi walakin awaqibu ahla minal 'asal. Sabar itu memang pahit tapi buahnya lebih manis daripada madu. Kalau ada orang istilah bilang bulan madu, bulannya jadi madu, ini madu dari kesabaran luar biasa. Walakal jannah.
sabarta anti, dan engkau akan mendapatkan surga. Ini kemarin waktu Radio Insa pernah saya terangkan bagaimana di dalam rumah tangga itu ada muara kedamaian. Muara kedamaiannya apa? Yaitu kesabaran. Karena manusia tidak ada, dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, tidak ada pemberian Allah yang luar biasa kepada seorang dan merasakan dia lapang luas hidupnya kecuali kesabaran. Maka kesabaran ini harus kita dilatih. Berzikir dengan kesabaran itu harus dilatih. Wah, mulai semangat. Oke, zikir. Baru setengah jam. Udah tahan. Langsung send out, keluar. Left group. Ya. Gak apa-apa, besok lagi ulang lagi sejam, besok lagi 2 jam, besok lagi 3 jam. Mungkin bapak-bapak ibu yang sudah kenal saya bertahun-tahun, pernah ikut haji, saya kadang-kadang 5 jam lebih, 1 menit pun nggak berhenti berzikir. Kalau kemarin masih 3 jaman lah. Jadi harus dilatih kesabaran. Maka itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dalam pelukan Allah. Bayangkan, para malaikat-malaikat itu melingkupkan kita, memeluk kita, orang-orang yang ahli zikir, dan dengan sayap-sayapnya diajini hatim ila sama'id dunya, sampai langit dunia. Allah Akbar. Ini bumi, ini langit awal semua. Bayangkan dari langit sampai sini. Kita kalau naik pesawat aja itu mungkin berapa ribu kaki. Itu malaikat semua sampai bawah. Karena kata-katanya halum itu ayo sini. Ayo marilah, datanglah kemari, wahai para malaikat. Inilah kebutuhan kita. Memang kita yang mencari orang-orang seperti ini. Maka malaikat pada datang. Maka ada istilah tatanazzalu alaihimul malaikah. Ada istilah tatanazzal. Tatanazal itu datang terus turun. Nah, inilah maka itu kita bikin program pengajian Al-Hikmah itu tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kita kumpul baca Al-Quran. Walaupun sedikit, alhamdulillah ada tiap hari. 15, 20, kemarin di atas 30. Saya bingung ini gimana cara ngatur waktunya, gitu kan? Karena setiap orang baca Al-Quran. Mudah-mudahan ada volunteer yang bisa bergabung dengan kita untuk terus membudayakan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca menjadi sebuah warisan buat diri kita dan anak-anak kita wariskan. Wahai anak-anakku, jangan tinggalkan 1 hari tanpa membaca Al-Quran. Tanamkan. Tadi malam saya dengan anak-anak saya, siapa yang mau menghafal Al-Quran? Aku duluan, kakak. Aku duluan. Woi, ada kakak adik. Jadi kita menanamkan dulu motivasi semangatnya dulu. Ketika kita selalu baca Al-Quran, nah ini adalah sebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan zikir. Maksudnya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menjaganya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Subhanallah. Kita mencintai seorang, dia ingat kita senang sekali. Allah. Kita cinta anak kita nanyain, ayah udah makan belum? Wih, biasanya dari papanya, ayahnya ke anaknya. Ini anaknya perhatian. Wah, Allah, bahagia banget. Masih punya orang tua ya. Subhanallah. Yang masih punya orang tua, tanya udah makan belum? Gitu. Itu kebahagiaan. Bagaimana yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya mencintai kita dan ingat kita. Fadhkuruni, ingatlah aku, adzkurkum, maka aku ingat kalian. Subhanallah. Ketika Allah ingat kita, yang diturunkan adalah para malaikat-malaikat. Subhanallah. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Halum, ayo sini kamu. Para malaikat saling memanggil. Sini. Di sini ada orang-orang sedang berzikir. Subhanallah. Dan tempat itu dalam hadis yang disebutkan raudhah, yaitu taman surga. Maka itu bapak-bapak ibu, rumahnya masing-masing harus dijadikan taman surga. Apalagi bapak-bapak ini kepala rumah tangga, gitu kan. Jadikan tiap hari membaca Al-Quran.
Anda sebagai kepala rumah tangga, jadikan setiap hari di rumah itu menjadi raudhah, yaitu taman surga. Sibuk nyari duit boleh, tapi tanamkan budaya membaca Al-Quran setiap hari. Maka itu kita bikin membaca Al-Quran setiap saat ini, kajian-kajian seperti ini. Sekarang kita sedang membaca Al-Quran dan hadis. Sehingga menjadi raudhah, yaitu taman surga. Datanglah para malaikat yahfunahum, mereka meliputi ini, memeluk gitu kan. Bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Allah. Bayang nggak sih kita baca Al-Quran dalam pelukan malaikat-malaikat? Masalahnya kita nggak ngelihat. Kalau ngelihat pada baca Quran semua kali, gitu kan? Subhanallah. Fas'aluhum rabbuhum. Nah, ini dialog terjadi dialog. Allah bertanya kepada para malaikat-malaikat, wa huwa a'lamu ma yaqulu. Dan Allah maha tahu apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Jadi fas'aluhum rabbuhum, Allah bertanya, wa huwa a'lamu ma yaqulu 'an ibadi, yaitu apa yang diucapkan oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, hamba-hambanya, Allah maha tahu. Maka sering kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Allah bertanya, bukan berarti berangkat tidak tahu, keberangkatannya bukan karena berangkat dari tidak tahu. Biasanya saya bertanya karena saya tidak tahu. Anaknya berapa, Pak? Anaknya 3. Laki berapa, perempuan berapa? Oh, lakinya 1, perempuannya 2. Oh, yang sekolah yang pertama udah kuliah, belum, masih SMA. Yang kedua masih SMP. Yang ketiga masih SD. Saya bertanya terus karena saya tidak tahu. Loh, kalau saya tahu ya saya ngapain bertanya? Nama Bapak siapa? Nama saya Ahmad. Oh, saya nanya karena saya tidak tahu. Tapi ketika Allah bertanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Allah bertanya, Allah mengatakan sesuatu. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, inilah aku. Supaya terjadi dialog. Subhanallah. Jadi para malaikat setelah datang dalam hadis qudsi ini, dialog inilah yang menyebabkan hadis qudsi. Karena redaksinya, teksnya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Apa kata-katanya? Wa wa'alamu ma yaqulu ibadi. Qala, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku, apa yang diucapkan, mereka lagi ngapain? Padahal Allah Maha tahu. Apa kata-kata para malaikat? Yaquluna yusabbihuna. Mereka ini berzikir, bertasbih. Kayak kemarin kita baca subhanallah, apapun namanya. Yusabbihuna wa yukabbirunaka. Dan mereka membesar-besarkan engkau. Wa yuhammidunaka, memuji-muji engkau. Subhanallah. Nah, kadang-kala kita dalam suatu forum maunya kita dipuji. Saya. Oke, itu bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya ajarkan banyak orang lupa. Setiap pertemuan, perkumpulan apapun, mulailah dengan memuji Allah. As-sana'u 'ala Allah, yaitu memuji Allah. Maka sampai pun kita ketemu seorang, siapapun yang kita temui, kita tidak menyebut nama orang itu. Hai Ahmad, hai Arifin, hai Rudi, hai Boy, hai Bobby, hai siapa enggak. Assalamu. Nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah. Kita kumpul sekeluarga. Yuk kita makan-makan yuk. Di restoran, oke makan. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai akhir Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihah. Selesai. Mukadimahnya adalah membaca Ummul Kitab. Maka itu di dalam budaya kita, kalau orang sambutan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT. Itu mesti gitu. Karena berangkat dari hadis-hadis menjadilah sebuah budaya. Tapi yang dipuji adalah siapa? Allah. Jangan pakai bahasa-bahasa agama-agama lain. Agama ini dipakai, agama ini dipakai, agama ini dipakai, semua dipakai gitu kan. Karena memahami semua agama sama. Siapa yang mengatakan semua agama sama benarnya adalah itu aliran sesat. Sangat menyesatkan. Yang ngomong pun kalau berani ngomong begitu, ya besok pindah aja agama, seminggu agama ini, seminggu lain agama ini gitu. Ini
Sekarang banyak statement-statement yang membuat kita bingung, apalagi orang-orang yang tidak punya ilmu. Agama itu sama, bahaya sekali. Nah, ini racun bangsa. Biasanya kata-kata ini berangkatnya dari pemahaman komunisme, lama-lama anti agama. Semua disamain dulu. Lama-lama agama itu nggak sama, semua yang nggak ada manfaat. Yang penting kita berbuat baik, nggak perlu agama. Lari-larinya ateisme. Saya ini orang filsafat, lama di filsafat, jadi wah ini pemahaman yang berbahaya sekali. Gitu. Jadi ini jangan sampai kita memahami pemahaman yang sesat. Sekarang banyak aliran-aliran sesat. Kembali lagi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk mengingat Allah, berzikir, maka Allah ingat kita, bukan sekedar Allah ingat kita doang, tapi diturunkan para malaikat-malaikat. Kemudian para malaikat-malaikat ini masuklah ke dalam golongan-golongan orang yang berzikir Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang mereka ucapkan? Ini penting sekali. Ma yaqulu ibadi, apa yang mereka ucapkan, hamba-hambaku tuh lagi ngapain? Maka para malaikat fayaquluna yusabbihuna, mereka bertasbih kepada engkau, mensucikan Allah. Wa yuhammi wa yukabbiruna, dan mereka mengagung-agungkan engkau, membesar-besarkan engkau. Takbir kan? Takbir itu besar, Allahu Akbar. Yukabbiruna wa yuhammiduna, bertahmid, memuji engkau. Jadi Allah yang dipuji. Lihat redaksinya, ini yang luar biasa. Saya selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang membuat nangis. Apa kata-kata Allah Subhanahu wa taala? Hal ra'auni. Ini hadis qudsi dialog. Jadi para malaikat ditanya, ketika mereka sudah mendapatkan orang-orang yang sudah berkumpul, mereka berzikir, apa yang mereka katakan? Para malaikat, ya Allah, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertasbih, mensucikan engkau, mengagungkan engkau, memuji engkau. Dan ini semua ada di dalam Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran, itu penuh dengan tahmid, tasbih, takbir. Semua memuji Allah. Subhanallah. Ini kata-kata yang membuat nangis adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka sudah melihat aku sehingga aku memuji? Biasanya kita senang sama orang, cantik, ganteng, cakep, maka kita muji karena sudah melihat. Wah, ibu-ibu, seandainya bapak-bapak mau beli rumah, melihat rumahnya, ini rumah ini coba lihat, jelek, biasa aja. Pas yang ini nih, bagus, cakep. Pulanglah dari situ, rumahnya bagus, cakep, bla bla bla. Ini memuji setelah Anda melihat. Kalau belum melihat, tidak memuji. Ya. Kan biasalah seperti ini hukum alam. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala, hal ra'auni, apakah mereka sudah melihat aku? Fa yaquluna la, wallah ma ra'au. Ya Allah, mereka sama sekali tidak melihat, sama sekali tidak pernah melihatmu. Bayangkan, kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kita yakin ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Sayang, Maha Mencintai, Maha menyayangi hamba-hambanya, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Terjemahnya seperti itu. Mereka mengucapkan itu, apakah hal ra'auni, apakah mereka sudah pernah melihat aku, wahai para malaikat? Para malaikat mengatakan, la, wallah ma ra'auk. Demi Allah, mereka belum pernah melihat engkau. Bayangkan. Subhanallah. Fayaqulu kaifa law ra'auni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana kalau mereka sudah melihat aku? Qalu yaquluna law ra'auk kan ashaddu laka ibadatan wa ashaddu laka tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Allah. Para malaikat mengatakan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka
melihat aku? Tidak, demi Allah mereka belum pernah melihat engkau. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, bagaimana kalau mereka telah melihat aku? Kaifa law ra'awni? Bagaimana kalau mereka telah melihat aku? Apa kata-kata para malaikat? Law ra'auk. Apabila mereka telah melihat engkau, kanu asyadda, sangat-sangat luar biasa. Laka ibadatan, mereka dahsyatnya luar biasa dalam beribadah kepada engkau. Wa syaddu laka tamjidan, betul-betul mengagungkan dan membesarkan engkau. Wa aktsarul tasbihan, dia sangat banyak sekali, enggak berhenti mereka bertasbih kepada engkau. Subhanallah. Ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Di dalam hadis yang lain, ini namanya metodologi nafsirkan hadis dengan hadis, tafsirul hadis bil hadis. Yang tadi kita lakukan awal tadi, tafsirul ayah bil hadis. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Tafsirul hadis bil ayah. Menafsirkan hadis dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini metodologi. Dari awal kita sudah menerangkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sudah, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang berzikir memohon kepada Allah baik pagi hari dan petang hari. Ini sudah dari awal. Ini surat yang 18 ayat 28. Ini menunjukkan bahwa ada hadisnya begini. Berarti saling menafsirkan. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril ini, datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis itu diterangkan datanglah laki-laki yang gagah, semua berpakaian putih, cakep gitu kan. Kemudian tidak meninggalkan telapak jejak kakinya di belakang, tidak meninggalkan itu. Apa yang terjadi? Para sahabat diam, begini siapa? Tiba-tiba duduk. Dengkul ketemu dengkul lah, gini ini dengkul ketemu dengkul. Kemudian dipegang pahanya, kemudian ditanya Rasulullah SAW oleh laki-laki ini, pertanyaan begitu banyak. Kemudian laki-laki ini selesai keluar dari situ. Para sahabat hanya melihat saja. Kemudian para sahabat ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, tahukah kamu itu siapa? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui mereka. Kita tidak tahu. Yang tahu adalah Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, itulah Jibril menerangkan agama kalian. Maka itu disebut dengan hadis ini, kisah ini adalah hadis Jibril. Ya. Di antara pertanyaan dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tahukah kamu apakah ihsan? Tahukah kamu apakah ihsan? Rasulullah mengatakan, iya, ihsan an ta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ibadah ihsan adalah Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah. Seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau tidak mampu, kita yang merasa dilihat oleh Allah. Melihat, yang kedua dilihat. Yang pertama aktif, yang kedua pasif. Itu level ihsan itu ada dua. Yang pertama merasa seakan-akan melihat, itu aktif melihat. Kalau tidak mampu seakan-akan dia merasa dilihat. Maka kita ketika bertasbih, berzikir seakan-akan melihat Allah. Walaupun kita belum melihat Allah. Maka ini redaksi luar biasa. Berarti orang-orang yang berzikir ini level yang ihsannya tinggi. Karena mereka tidak melihat seakan-akan mereka melihat. Bagaimana kalau mereka melihat? Dahsyat ibadahnya. Kita ini kadang-kala baca Qur'annya, Masya Allah susahnya, astagfirullahaladzim, subhanallah. Kadang-kala ada orang sholat qobliyah ba'diyahnya jarang, duhanya jarang, bahkan sering ninggalin daripada ngerjain. Kemudian boro-boro tahajud kadang-kala, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, yang wajib aja kadang-kala terpaksa gitu kan. Tahu dari mana terpaksa? Daripada dosa, adalah sholat subuh, sholat zuhur. Hanya sholat inti-intinya 2 rakaat selesai, zuhur 4 rakaat selesai, asar 4 rakaat selesai, maghrib 3 rakaat selesai, isya 4 rakaat. Udah gitu sholat cepet. Allah, astagfirullah. Nah, kalau seperti ini gimana? Bagaimana mempunyai rasa cinta kepada Allah?
Repotnya kalau orang seperti ini kembali kepada Allah kemudian tidak diterima sholatnya. Dia merasa tiap hari dia sholat. Di dalam hadis Rasulullah SAW ternyata tidak diterima. Kenapa? Karena sholatnya cepat-cepat. Maka itu kalau kita punya keluarga, anak-anak kita, nah nggak boleh sholat cepat-cepat. Kecuali masih anak umur TK, masih SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang wajar lah. Masih latihan dulu. Nanti kalau sudah akil balik, sudah tidak saatnya lagi seperti itu. Di kadang-kala saya ngeliat bapak-bapak sholatnya cepat. Bapak-bapak wudunya cepat. Kita ini dari hadis ini ada dialog. Mereka tidak melihat aja luar biasa. Apabila melihat lebih dahsyat, berarti kata-kata lihat dan melihat. Apa yang kan 3 pertanyaan, apa yang dikatakan oleh ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku, mereka ngapain? Dijawab mereka bertasbih. Kemudian yang kedua, apakah mereka telah melihat aku? Dijawab para malaikat. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Di sini luar biasa. Nah, kalau kita sholat merasa melihat Allah, masya Allah, pelan-pelan kita sholat. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sholat kayak gini gimana mau merasa melihat Allah? Allah, subhanallah. Allah. Selesai. Nggak ada qobliyah, nggak ada badiah, nggak ada. Yang penting udah sholat. Kayak gini sholatnya diterima. Kita kapan-kapan membahas sholat tentang sholat lebih dalam lagi ya. Ini dulu. Ini adalah dialog. Maka itu kalau kita ngeliat hadis ini, dari sini saya harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang berzikir. Zaman sekarang Masya Allah bukan program kita saja, banyak program-program sekarang di Zoom, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ini kita bikin program berzikir, baca Quran setiap hari. Kita kajian ini bukan hal yang baru 3 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan, setahun yang lalu, 2 tahun lebih kita sudah melakukan hal ini. Dan ini menjadi budaya kita pertahankan. Kenapa? Supaya kita itu lebih dekat lagi. Maka itu ketiga kata-kata ini. Apa yang kita hambaku mengatakan? Apakah mereka melihat aku? Bagaimana kalau mereka melihat 3 nih? Lanjutkan hadisnya. Subhanallah. Maka kita melihat, ya Allah. Lanjutkan hadisnya. Apa kata-kata Allah Subhanahu wa taala? Famadza yas'alun. Masya Allah. Wahai malaikat-malaikat aku, ketika engkau bertemu dengan manusia sedang berzikir, apa yang mereka ucapkan berzikir, tasbih, tahmid, berzikir. Apakah mereka melihat aku? Tidak. Bagaimana mereka kalau melihat aku? Luar biasa, lebih dahsyat. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah yang mereka minta? Redaksinya, madza yas'alun, apakah mereka yang minta? Ya Allah mau, padahal Allah tahu. Ini adalah untuk mengingatkan. Famadza yas'alun, maka apakah yang mereka minta? Supaya kita ingat. Jangan sampai kita minta hanya dunia aja. Ya Allah, gimana aku ini supaya lebih cantik, supaya lebih ganteng, supaya duitnya banyak. Lupa akhirat. Padahal dunia hanya sebentar. Karena kalau orang mati-matian untuk dunia, padahal dunia ditinggalkan. Lihat redaksinya. Famadza yas'alun, maka apakah mereka minta? Yaquluna yas'aluna kal jannah. Ya Allah, para malaikat menjawab, hamba-hambamu berzikir, mereka memohon, meminta kepada engkau al-jannah, surga. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apakah hamba-hambaku sudah melihat surga? Apakah hamba-hambaku hal ra'auha? Apakah mereka sudah melihat surga? Hal ra'auha. Wa hal ra'auha, apakah hamba-hambaku yang meminta surga sudah melihat surga? Qalu yaqul la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Demi Allah ya Rabb, mereka belum melihat surga sama sekali. Subhanallah. Ini pertanyaan yang luar biasa. Pertama, apa yang mereka diucapkan? Apakah mereka sudah melihat aku atau belum melihat? Bagaimana kalau mereka telah melihat aku? Ini diucapkan zikiran. Apakah mereka yang minta? Apakah mau mereka mintanya surga? Apakah mereka sudah pernah melihat surga?
demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi naik mobil sambil dengerin Al-Qur'an, Masya Allah. Menitikan air mata bagaimana Allah menggambarkan nikmatnya surga dan menggambarkan ngerinya neraka. Subhanallah. Dari mobil aja udah, ya Allah, ya Rabb. Nah ini sama. Apakah mereka telah melihat surga? Qalu wallahi ya Rabb ma ra'auha. Mereka tidak pernah. Qala yaqulu kaifa law ra'auha. Allah bertanya, bagaimana kalau mereka hamba-hambaku ini telah melihat surga? Qala yaqulun law annahum ra'auha kanu ashaddu 'alaiha harsan wa ashaddu laha talaban wa a'zamu fiha raghbatan. Subhanallah. Kalau mereka telah melihatnya, ya Allah, mereka mintanya lebih dahsyat daripada ini. Dan mereka hanya mengharapkan ini saja. Dan hanya mereka minta ini. Dan itulah yang diimpi-impikan. Obsesinya betul-betul surga. Kita ini lahir di bumi, di dunia. Yang baru kita ngelihat, baru lahir kita lihat sang dunia. Dan kita kejar kenikmatan dunia. Mayoritas manusia mengejar kenikmatan dunia. Kejar. Padahal dunia ini adalah hukuman bagi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu dia lahir, besar, hidup lihat langsung surga. Dibuang, dilempar. Punishment-nya adalah dunia. Hukuman, siksaannya adalah dunia. Maka Nabi Adam dan Hawa tidak tertarik dengan dunia. Dia mintanya adalah rahmat Allah agar mendapatkan surga. Wajar. Kita belum pernah melihat surga. Maka itu seakan-akan dunia adalah segala yang dikejar. Padahal dunia adalah punishment-nya bapak ibu kita, Adam dan Hawa maksudnya. Dan ini keturunan Ibnu Adam. Itu Bani Adam. Bani Adam adalah keturunan Adam. Padahal Adam dan Hawa, dia tahu banget ini adalah punishment, penyiksaan. Hinaan, terhinakan. Dihinakan di dunia. Lucunya kita ngejar dunia. Padahal itu adalah punishment. Dan lupa surga. Maka itu ada orang-orang yang mengharapkan surga. Obsesi akhirat. Maka inilah yang dalam pelukan Allah. Pelukan langit. Jangan sampai kita ini baca Qur'annya bagus, tapi untuk show off, bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan who am I. Bukannya who is Allah. Bikin kegiatan pengajian untuk membesarkan siapa saya. Na'udzubillah. Maka tidak ada pelukan dari langit. Yang ada pelukan dari setan-setan. Setan-setan berkerumun, di situ menunjukkan, ente memang hebat, keren ente, hebat ente, terus dipuji. Astagfirullah. Sementara ada orang-orang betul-betul hanya karena Allah, memuji Allah, dia berkumpul, berzikir, membaca Al-Quran hanya karena memuji, mengagungkan Allah. Kadang-kala orang bikin kajian itu untuk sebagai kompetisinya pengajian yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kita bikin pengajian supaya apa? Niatnya itu sudah tidak baik. Maka itu kadang-kala kita harus melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita kumpul bukan obsesi dunia, tapi obsesi akhirat. Dunia ini adalah gambaran punishment-nya bapak ibu kita itu Adam dan Hawa. Ini adalah punishment, ini adalah hukuman. Ngapain kita ngejar? Mengharap-harapkan, ibaratnya ada orang di istana yang begitu indah, semua serba nikmat, kemudian diberikan hukuman di dalam sel. Mungkin 2 meter kali 2 meter, WC-nya di situ, semua di situ. Sel yang sempit, gelap, bau, dan seterusnya.
Pasti orang ini nggak betah di sini, namanya juga hukuman. Ini ada aneh, mereka mengharapkan hidup di sel ini indah. Wah, enaknya hidup di sel, ada begini. Padahal hanya 2 meter. Dia tidak melihat istana. Nah, ini hanya ilustrasi saja, ilustrasi. Maka itu mereka ditanya oleh Allah, "Madza yas'alun?" Apakah mereka minta? Mereka ini minta apa? Mereka minta surga. Apakah mereka telah melihat surga? Belum, ya Allah. Bagaimana kalau mereka bisa melihat surga? Mereka betul. Maka itu Bapak-bapak Ibu banyaklah mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dengan terjemahnya kita bisa memahami, ya Allah, surga seperti ini. Ya Allah, kalau sudah mengerti bahasa Arab enak banget. Bahasa nggak harus diterjemahkan, kita ngerti. Allah. Zaman sekarang kan teknologi canggih. Bacaan Quran ada translasi, baca Quran kita sedang dengerin aja. Allahumma shalli wa sallam. Obsesi kita adalah dunia karena kita tidak tahu gambaran Al-Quran tentang surga. Lanjutkan. Lanjutkan. Qala famimma yata'awwadzun. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, hamba-hambaku itu minta perlindungan apa? Oh, tadi minta untuk mendapatkan sesuatu, yang satu minta supaya dijauhkan dari apa? Apa kata-kata para malaikat? Qala ya yata'awwadzuna minan nar. Ya Allah, mereka takut sekali minta perlindungan kepadamu dari azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal ra'auha? Apakah orang-orang ini sudah pernah melihat neraka? La wallah ma ra'auha. Demi Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Law ra'auha, apabila mereka telah melihat neraka, kanu asyaddu minha firaran, mereka sangat amat takut sekali. Wa asyaddu laha makhafatan, mereka amat sangat tergin. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa asyhadukum anni qad ghafartu lahu. Aku bersaksi di hadapan kalian wahai para malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni mereka semua. Qala yaqulu malik minal malaikah. Di antara malaikat mengatakan, ya Allah, fihim fulan laysa minhum innama ja'a li haja. Ya Allah, ada orang di dalamnya di situ, ada dalam hadis mengatakan dia tidur, ada mereka hanya duduk di situ doang. Gabung dengan julasa, yaitu orang-orang yang sedang berkumpul. Apa kata-kata Allah Subhanahu wa taala? Walaupun hanya gabung begitu doang, nempel istilahnya. Ada yang ketiduran di situ tapi gabung dengan mereka. Humul julasa wa la yasqa bihim jalisuhum. Subhanallah. Ini yang menyebabkan Allah Akbar, Allah Maha baik. Jadi ada yang komplain di antara mereka. Ya Allah, jangan kasih semua diampuni, dikasih rahmat Engkau. Kenapa? Ada yang mereka ke situ bukan untuk zikir, hanya duduk doang. Jadi mampir doang. Ada dalam hadis yang lain, ada yang tertidur, nggak ikut zikir, ketiduran. Setelah zikir, seandainya lagi zikir al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lama-lama tidur. Wah, ngantuk. Left group aja lah. Nah, sayang. Anda kalau sudah masuk di dalam, jangan keluar. Lihat hadisnya. Kata-kata Allah, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Karena mereka itu udah gabung dengan orang-orang yang berzikir. Tidak boleh orang yang menempel dengan orang soleh ini juga jadi susah. Jangan susah. Mereka mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang berzikir. Subhanallah. Ini kata-kata Allah Azza wa Jalla. Hadis yang tadi, hadis qudsi. Plus diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Muttafaqun alaih. Ini Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Kalau Anda kumpul, masuk masjid, anggap aja tidak ada COVID. Orang berzikir, Anda ikut zikir. Lama-lama Anda ngantuk. Anda pulang dulu lah. Dalam hati, enak tidur di rumah daripada di sini. Nggak zikir di rumah aja. Jangan, terusin sampai selesai. Walaupun ngantuk, terusin. Atau Anda ke masjid, niatnya apalah, bukan untuk zikir. Ada pada berzikir, pada baca. Duduk aja situ, duduk. Nyimak doang, istilah nyimak. Mendengarin aja.
Itu dapat pahala, dapat pahala. Anda sama dengan mereka. Karena disebut dengan tidak boleh dia susah, sementara orang untuk dapat pahala, dia nggak dapat pahala. Ini karena kalau sudah gabung. Ya, kecuali Anda ada kebutuhan. Tapi kalau Anda tidak ada kebutuhan, hanya untuk istirahat, tetap di dalam. Ini hadis qudsi. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari ini sudah 8:30 ya. Dari kita mulai tadi 7:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan kajian tafsir ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu bisa mengajak orang lain. Diterangkan hadis qudsi ini. Anda mau dipeluk nggak oleh Allah dan para malaikatnya? Inilah gambaran orang-orang dalam pelukan Allah. Dan ini hadis qudsi yang berkata adalah Allah Azza wa Jalla. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Subhanallah. Ini katakan mereka yang gabung pun tetap mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah karena mereka bergabung dengan orang-orang yang saleh. Maka ikat diri kita dengan orang yang saleh. 18:28. Ikat diri kita dengan orang-orang yang berzikir. 18:28. 18:28. Surah Al-Kahfi ayat 28. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arifin atas penjelasannya tentang manfaat-manfaat zikir. Selanjutnya mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan lain mungkin masuk ke chatnya Mbak Rina mungkin ya, karena sempat tadi ada masalah internet di saya. Saya bacakan yang ada. Pertanyaan yang pertama, kalau berzikir apakah harus dalam keadaan berwudu? Jawaban pertama adalah tidak harus dalam keadaan berwudu. Tidak harus dalam keadaan berwudu. Kalau pertanyaannya bagus berwudu atau tidak? Bagus berwudu. Ya ini bukan apa-apa, upayakan Bapak-bapak ini upayakan dawamul wudu, upayakan kita menjadikan diri kita selalu dalam keadaan berwudu. Ini saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi saya belajar dari seseorang, masya Allah, tabarakallah, gitu kan. Ini dia udah sepuh waktu itu, saya belum, waktu itu masih ya umur berapa tahun lah, mungkin masih 19-20 tahun. Saya lihat ini orang baik banget, masya Allah. Akhirnya saya tanya orang itu, apa sih rahasianya? Saya mau seperti Anda, soleh banget, orang pendiam, tua sekali gitu, di kampung tidak terkenal gitu. Saya bukan orang soleh, saya biasa-biasa aja. Iya menurut Anda, tapi saya ingin belajar dari Anda. Apa kata-katanya? Ya sudah, latihan dulu satu dulu. Apa ya latihannya? Jangan batal wudhu. Wah, saya coba. Tapi susah ya. Kalau di Indonesia lebih enak karena tidak ada musim dingin. Kalau mungkin di luar negeri yang 4 musim, ketika dingin kita kentut pipis wudhu, repot lagi buka jaket lagi buka. Jadi upayakan kita biasakan berwudhu. Dan itu tentu kita jaga lambung kita. Lambung kita kalau tidak bagus ya dikit-dikit kentut, gitu kan. Maka ini ibadah ternyata butuh kesehatan yang prima, gitu kan. Jadi kalau sehat, Anda bisa dawamul wudu, yaitu selalu dalam keadaan berwudu. Kita tidak tahu ajal kapan datang. Jadi kalau segampangnya gini, supaya selalu dalam keadaan berwudu, jangan-jangan ajal saya datang. Saya harus dalam keadaan berwudu, gitu kan. Kalau datang dalam keadaan berwudu kan keren banget. Sama, saya jangan-jangan hari ini ajal saya tiba. Saya harus dalam keadaan ada cahaya Allah. Setiap saat 24 jam nggak boleh lepas cahayanya. Kita harus punya cahaya itu. Jadi ketika datang ajal, kita dalam keadaan cahaya Allah. Kalau tadi dalam keadaan berwudu. Nah sekarang kalau saya berzikir, kentut, gimana? Lanjut zikirnya, jangan putus. Tidak harus berwudu.
Dan pertanyaan apakah harus? Jawabannya tidak harus. Tapi kita latih. Biasanya orang yang punya asam lambungnya tinggi, punya masalah di lambung lah, itu tidak akan mampu dia bertahan wudhunya biasanya. Atau, mohon maaf ini agak susah ditalar dengan akal, kadang-kala orang yang ada jinnya, dia gampang kentut juga gitu kan. Dikit kentut, dikit kentut. Dia dalam hadis riwayat Bukhari, dia masuk di dalam perut gitu kan. Maka itu kadang-kala kita harus berobat semuanya. Secara fisik kita berobat, kemudian zikiran terus. Gitu. Coba kemarin waktu zikir hari Jumat, ketika Anda zikir dengan grup, waktu itu kan sampai ada 103 orang ya, lebih lah. Ketika zikir, Anda kentut-kentut nggak? Dikit-dikit kentut. Zikir kok kentut-kentut? Nah, ini indikasi di dalam tubuh Anda ada jin. Lanjutkan aja terus zikir. Gitu. Ataupun memang karena Anda lagi sakit, tapi kalau lagi sakit fisik, nggak ada unsur jin, ya zikir nggak kentut-kentut, biasa-biasa saja. Tapi kalau kentut dikit-dikit buang angin, nah ini ada indikasi tidak sehat. Allahu a'lam. Silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang sholat sunnah di luar tema tentang sholat istikharah, sholat hajat dan tahajud dilakukan pada waktu yang bersamaan. Apakah boleh? Boleh. Mantap, boleh banget. Jadi ketika saya sholat tahajud, 2 rakaat salam. Sekalian saya di dalamnya doa istikharah, saya sekalian di dalamnya juga doa hajat. Anda punya masalah, ya Allah, saya punya masalah ini hutang belum terselesaikan. Ya Allah, saya juga punya masalah, saya belum punya jodoh. Ya Allah, saya juga punya masalah, sudah punya jodoh tapi belum punya anak. Ya Allah, saya mau pindah rumah, yang sana apa yang di sini. Ya Allah, saya mau beli rumah yang mana, yang di sini. Apapun Anda gabung, ya Allah. Dalam niat saya, yaitu tahajud, hajat, dan istikharah. Setelah salam, selesai Anda baca doa istighfar, baca doa salawat, baca doa yaitu istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku minta Engkau yang milih dengan ilmu Engkau, bukan dengan ilmu saya. Dengan ilmu Allah, bukan dengan ilmu saya. Ini kebanyakan kita, menurut saya ini baik, padahal menurut Allah itu tidak baik. Maka ilmu kita kecil, sangat kecil dibanding ilmu Allah. Maka minta Allah yang milih. Saya doa itu Anda minta lagi, apalagi yang Anda minta, ya Allah, aku ingin bla bla bla. Ya Allah, saya punya masalah keuangan. Bacalah surat Ali Imran 26-27, ayat yang 26-27. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' dan seterusnya. Bacalah doa hadis-hadis Rasulullah SAW. Allahumma qnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak, sebanyak-banyaknya. Ya Allah, Allahumma qnini bihalalik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari Engkau. Allahumma qnini bihalal wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukuplah karunia Engkau, dari segalanya aku tidak butuh, hanya Engkau. Coba lihat, nanti insya Allah akan ditutupi hajat-hajat Anda. Lagi 2 rakaat lagi kita sholat lagi. Karena sholat tahajud kan 2 rakaat salam. Baca doa itu lagi sholat lagi. Jadi di dalam ada sholat tahajud, ada sholat istikharah, ada sholat hajat di dalam niat itu. Walaupun banyak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh, silakan. Ada yang lain, Ustaz? Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang paling tepat untuk berzikir selain setelah sholat fardu? Semua banyak sekali, saking Allah sayangnya. Setiap saat Anda berzikir, itu boleh, tidak terikat dengan waktu. Ini pernah saya terangkan, surah An-Nisa ayat 103. Kalau Anda telah sholat, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Nanti berarti kalau bicara waktu-waktu yang mustajab, masuklah waktu-waktu yang mustajab, yaitu doa-doa mustajab apa? Banyak di situ. Salah satunya kalau Anda dizolim orang, itu mustajab. Kalau turun hujan, itu mustajab. Ketika seperti ini kita lagi menuntut ilmu, mustajab. Seperti saya ketika saya ke Mentawai perjalanan musafir, itu mustajab. Musafir, ya karena Ibnu Sabil, dia musafir, itu mustajab. Anda seorang pemimpin yang adil, itu mustajab. Itu orang-orangnya. Kalau waktu-waktunya tadi, waktu hujan turun, ketika hari Jumat, sore hari sampai terbenam matahari, Allahu Akbar, itu mustajab. Setiap habis sholat fardu, itu mustajab.
Fi kulli dubur salat itu hadis-hadis semua. Sebelum terbit matahari, sebelum waktu fajar dan terbit matahari. Sebelum fajar itu waktu sebelum subuh, itu mustajab. Sebelum terbenamnya matahari, itu mustajab. Sholat fardu, setiap habis sholat fardu itu mustajab. Ini waktu-waktunya. Maka kita bicara waktu, kondisinya, kapan. Gitu. Orangnya yang mustajab. Kalau orangnya tadi menuntut ilmu, mustajab. Kayak kita lagi menuntut ilmu, mustajab. Ketika ini kita doa, mustajab. Ketika kita, ini orangnya Imam Adil. Imam Adil adalah orangnya, mustajab. Musafir, ketika musafir berarti dia waktu dan orangnya. Musafir itu orangnya, Ibnu Sabil itu orangnya, waktunya adalah ketika dalam perjalanan, mustajab. Nah, sementara kalau bicara waktunya, waktu turun hujan, waktu setiap habis sholat fardu, ketika sebelum terbit fajar dan terbit matahari, mustajab. Sebelum terbenamnya matahari, mustajab. Ketika sepertiga malam akhir, sebelum menjelang azan subuh tadi sudah menjelang fajar, itu mustajab. Ketika 1 minggu yaitu hari Jumat petang hari, masya Allah mahalnya luar biasa, itu mustajab. Maka kita budayakan berzikir Jumat petang ini mustajab. Jadi ini butuh khusus pembahasan tentang waktu-waktu yang mustajab. Insya Allah kapan-kapan kita bahas. Lanjut yang lain. Selanjutnya. Saya pernah mendengar bahwa doa di antara azan dan iqamat sangat makbul. Apakah kita harus dalam kondisi berwudu dan menggunakan mukena atau menutup aurat? Memang antara azan dan iqamat, ibu lagi ngapain, lagi masak. Gini, kalau itu hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis bainal azanaini, di antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamat. Itu ya waktunya mustajab. Maka itu kita dianjurkan ketika kita di masjid azan, kita ba'diyah, masih ada waktu, belum iqamah, doa itu mustajab. Loh, kalau Anda dalam keadaan tidak berwudu, orang udah azan, Anda berarti di luar rumah, berarti kan di luar masjid, berarti ada azan dan iqamah, saya doa mustajab. Tapi perhatikan antara azan dan iqamah. Azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an, dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab sampai akhir, baru Anda doa mustajab. Nah, kita azan sambil masak, mana aja, Bi, ini kamu sambalnya kurang, garam kurang. Udah azan selesai. Lu apa? Bentar, Bi, saya doa. Udah kita pakai jilbab, masih dalam keadaan tidak berwudu. Ya, kita tidak tahu. Maka itu kalau ada azan, upayakan kita menjawab azan. Setelah menjawab azan, doa. Nah, itu mustajab sambil menunggu waktu iqamah. Dan ketika iqamah tidak ada lagi berbicara. Ini kebanyakan kita kan, Pak, sini, maju. Masih ngomong. Nabi Muhammad SAW ketika iqamah, dia tidak seakan-akan tidak mengenal kanan kirinya. Subhanallah. Tengah hadis, berarti memang dia udah fokus kepada Allah. Allahu a'lam. Yang lain. Pertanyaan selanjutnya. Ketika sholat Jumat, kita kebagian tempat di halaman masjid atau bukan di dalam masjidnya. Apakah kita boleh untuk sholat tahiyatul masjid atau lebih baik kita sholat mutlak? Sampai mana batas-batas masjid di mana kita masih boleh sholat tahiyatul masjid ketika di masjid? Sampai pun Anda di lapangan. Taruhlah Masjid Al-Hikmah sekarang. Masjid Al-Hikmah yang di New York. Udah di parking lot, udah di tempat parkir itu kan. Soalnya membludak sampai luar itu. Anda bisa tahiyatul masjid? Bisa. Selama itu nyambung. Gitu kan. Tidak ada masalah. Tahiyatul masjid boleh. Sholat sunnah mutlaqah juga boleh? Boleh banget. Anda sholat sunnah mutlaqah. Sholat mutlaqah dengan sholat tahiyatul masjid diniatkan berdua, boleh nggak? Boleh juga. Saya masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid, plus sholat sunnah mutlaqah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus sampai menjelang mau mulailah Jumatan. Nah, itu sholat sunnah mutlaqah namanya. Kalau sunnah mutlaqah emang harus di masjid? Enggak, di rumah. Para sahabat di rumah. Tapi tahiyatul masjid enggak di rumah. Itu
di masjid. Tapi saya dapat emperannya doang. Dapat nggak? Dapat sholat tahiyatul masjid. Loh, di Jakarta sih banyak Jumatan di basement. Tahiyatul basement dong Pak Ustadz. Bukan, ya tahiyatul masjid juga gitu kan. Walaupun itu bukan masjid, itu dalam basement yang dibikin masjid. Di mana Anda bersolat dan bumi Allah adalah masjid. Disitulah yang disebut dengan Allah menghamparkan bumi ini untuk sujud. Silakan yang lain. Selanjutnya, selain membaca Al-Quran, zikir, kita belajar untuk menerjemahkan Al-Quran setiap hari, ikut majelis taklim, berjuang dengan dakwah fardiyah dan jamaah, apakah termasuk majelis zikir juga? Masuk. Sangat-sangat masuk. Luar biasa itu. Ibu luar biasa, Bapak luar biasa. Ini kayak gini, ini sedang berzikir. Walaupun tidak subhanallah, tidak. Ini berzikir. Walaupun tidak alhamdulillah, tidak begitu. Dan ini sudah saya jelaskan kemarin ada ceramah Syekh Jibril, Allah maghfirlahu, yang saya share di grup, di WA grup. Dan zikiran-zikiran sudah saya share juga di WA grup. Yang belum masuk WA grup, masuk aja. Di situ sudah ada zikiran tasbih, tahmid, apapun. Nanti kita bimbing semampu kita. Gitu. Jadi itu masuk, Masya Allah. Menerjemahan, walaupun menerjemahkan itu adalah masuk. Nah, kalau Anda di masjid, niatkan i'tikaf sekaligus. Niatkan i'tikaf, itu rumah Allah. Dan, nah ini tambahan aja yang keluar dari pertanyaan tadi. Coba Bapak-Bapak Ibu ada rasa cinta kepada masjid. Orang belum ada cinta karena tidak bisa merasakan nikmatnya. Kalau udah merasa nikmatnya, ada rasa cinta. Nikmatnya ketika duduk, berzikir, Masya Allah. Karena kalau orang tidak ada rasa cinta, cek aja masjid. Cinta masjid itu bukan hanya cinta doang, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bukan dengan uang saja, tapi kita berzikir, beribadah itu memakmurkan. Ini kadang-kala uang juga kagak, ngeliat masjid juga enggak, gitu. Bahkan ada yang boykot masjid, hancur banget ini. Ini hatinya kotornya luar biasa. Ada benci pada seorang, tidak boleh, ini rumah Allah, gitu. Mentang-mentang nggak suka sama imamnya, nggak usah ke masjid. Ini hancur banget. Nggak suka dengan DKM-nya, ini ada di masjid dekat sini nih. Ribut dengan DKM, nggak ke masjid. Bapak ini mana? Nggak malas saya sama DKM. Ya, dari sini 15 menit lah. Allah Akbar, hanya gara-gara urusan DKM ribut. Gitu. Boykot, nggak mau ke masjid saya. Masjid. Ini apa ini rumah Allah, bukan rumah DKM. Gitu. Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi jangan sampai kita tidak ada cinta rumah Allah. Oke, ada yang lain? Silakan. Dan selanjutnya tentang sholat mutlak. Apakah sholat mutlak itu kapan dilakukan dan berapa rakaat? Mutlak itu tidak terikat. Maka ada istilah talak cerai. Talak itu cerai. Tidak terikat. Tadinya terikat dia sebagai istri saya, sebagai suami saya, sekarang cerai, putus. Tidak ada ikatan suami istri. Lepas. Mutlak itu lepas. Tidak ada namanya, tidak ada jumlah rakaatnya. Mau 2 rakaat salam doang saja bisa. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bebas semampunya. Mau 1000 rakaat pun silakan, bebas. Yang kedua waktunya juga bebas, asalkan jangan waktu-waktu yang diharamkannya sholat. Habis sholat subuh, sholat lagi. Habis sholat subuh, sholat lagi. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Haram, enggak boleh. Ketika terbit matahari ada sholat, enggak. Habis asar, atau pas matahari di tengah kita, pas matahari di tengah gini, untuk Anda sholat. Matahari pas di tengah ini kita tidak boleh sholat. Diharamkan. Haramkan sholat ini. Ketika tergelincir ke barat itu namanya sholat tergelincir. Sholat zawal. Apaan itu sholat zawal? Itu namanya sholat zuhur. Bahasa yang lain ada zawal. Sholat zawal. Udah sholat zawal belum? Wah, apaan lagi nih? Ajaran sesat ini. Sholat zawal itu sholat zuhur. Sholat tergelincir ke barat. Jadi matahari pas di tengahnya itu haram. Tergelincir ke barat. Itulah waktu sholat zuhur. Jadi waktu itu haram. Waktu pas di tengah itu haram. Ataupun setelah asar diharamkan kita sholat. Itu tidak boleh melakukan itu. Tapi di luar waktu-waktu ini Anda sholat sunnah mutlak, silakan. Kecuali Anda sholat sunnah mutlakonya ada di Masjidil Haram. Anda sholat mutlak terus 2 rakaat salam. Nah, karena di dalam hadis jangan melarang sholat di Masjidil Haram. Jadi di sekeliling Ka'bah Anda boleh sholat.
Walaupun ada yang mengatakan tidak tetap berlaku sholat diharamkannya sholat di Masjidil Haram. Ada sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa karena ada hadis mengatakan jangan melarang sholat ketika di Masjidil Haram ini. Terima kasih. Ada yang lain? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Udah pertanyaan yang terakhir udah nggak ada lagi. Oh, oke. Baik, Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, alhamdulillah kita sudah akhiri acara ini dan insya Allah besok pagi kita ada kajian tafsir ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis waktu Indonesia bagian barat, kita pagi hari ada baca Al-Qur'an Al-Karim. Silakan yang mau bergabung, yang sudah pandai baca Al-Qur'an, di grup sudah saya jelaskan ada kelas A, ada kelas B. Yang saya tidak bisa Ustaz dari nol, oke, kelas C itu nanti sore hari waktu Indonesia bagian barat. Nanti kita atur waktunya. Itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, dan Ahad itu kajian seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus-menerus dan alhamdulillah sudah sekian tahun. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keimanan, kesehatan untuk selalu ibadah sampai akhir hayat kita dalam keadaan saleh. Kita tutup hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.